Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduTechno, pusat sharing ilmu komputer. Nah, materi yang akan disajikan kali ini khususnya kepada teman-teman mahasiswa ataupun pelajar yang masih bergelut dengan skripsi, makalah, ataupun yang non belajar yang sibuk dengan laporan dan karya tulis ilmiah lainnya. Nah, berikut ini akan dijelaskan tentang cara mengatur halaman kerja di Microsoft Word yang tentunya didesain dengan sangat mudah dan cepat untuk dipahami, teman-teman. Ada beberapa hal atau setidaknya 5 hal yang harus kita lakukan sebelum kita membuat laporan terkait dengan halaman kerja kita. Yang pertama sekali itu terkait dengan jenis kertas ya. Yang kedua margin kertas, yang ketiga jenis font, yang keempat ukuran font, yang kelima adalah jarak spasi. Untuk jenis kertas yang kita gunakan pada setiap karya ilmiah itu pada umumnya kita menggunakan kertas A4. Cara memilih jenis kertas bisa kita lakukan dengan klik di menu layout, kemudian di size kita klik, kemudian kita pilih A4 di sini. Kita klik A4. Nah, untuk tahap pertama selesai. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita memilih margin kertas. Apa itu margin kertas? Margin kertas adalah batas tulisan di sisi kiri, kanan, atas ataupun bawah dengan sisi tepi kertas di sini. Jadi jarak antara tulisan ini dengan tepi kertas itu namanya margin. Baik di kiri, di kanan, di atas maupun di bawah. Nah, cara mengatur margin kertas ini bisa kita lakukan juga dengan cara di tab menu layout, kita pilih size, kemudian more paper size. Nah, akan muncul pop-up, kita pilih margin di sini ya. Kita pilih margin, kita atur 4 sisi ini, top, bottom, left, dan right. Top untuk mengatur jarak tulisan di bagian atas, kemudian bottom di bawah, left di kiri, kemudian right di kanan. Biasanya untuk karya ilmiah itu disusun dengan pola 4 3 4 3 ya. Top 4, bottom 3, left 4, right 3. Tentu saja untuk masing-masing instansi ada perbedaan aturan. Namun secara umum selalu mengikuti pola 4 3 4 3. Tapi teman-teman nantinya bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Yang penting teman-teman tahu caranya ya. Saya buat di sini top 4, kemudian bottom 3, left 4, di sini juga saya buat 3 ya. Ini 3 cm. Kemudian klik OK. Nah, sekarang untuk marginnya sudah selesai kita atur. Kalau misalkan di sini teman-teman menemukan di sini kebetulan saya sudah tersetting otomatis dalam bentuk sentimeter di sini. Kalau misalkan teman-teman di sini dalam bentuk inci, jadi supaya lebih mudah, teman-teman rubah dulu menjadi satuan sentimeter. Nah, cara merubahnya seperti ini. Klik di file, kemudian pilih option di menu advance, klik di menu advance, kemudian kita cari display ya. Kita cari display. Nah, di sini display kita di show measurement in unit of. Kita di sini klik, kemudian kita pilih sentimeter. Kalau teman-teman lebih suka inci silahkan, tapi saya lebih prefer yang sentimeter supaya lebih mudah ya. Saya pilih sentimeter. Oke. Nah, nanti satuannya akan muncul sentimeter di sini sesuai dengan apa yang kita pilih barusan. Seperti itu. Untuk margin kertas selesai. Sekarang kita beralih ke jenis font. Jenis font artinya jenis huruf yang digunakan. Untuk karya ilmiah biasanya itu jenis font yang digunakan adalah Times New Roman. Sementara font di sini coba kita lihat, kita blok dulu. Font di sini kita klik di menu home, blok, masih Calibri teman-teman. Nah, di sini saya akan klik di tanda panah kecil ini, saya pilih Times New Roman. Seperti itu. Selesai. Untuk jenis fontnya selesai. Selanjutnya ada ukuran font teman-teman. Nah, untuk ukuran font biasanya yang dipilih itu adalah 12. Di sini coba kita lihat masih 11. Tinggal kita blok, kemudian kita tekan tanda panah kecil yang di ukuran font ini, kita pilih 12 seperti itu. Untuk ukuran font selesai, kita lakukan pengaturan. Selanjutnya ada jarak spasi. Jarak spasi untuk karya ilmiah itu biasanya dibuat dalam spasi 2 ya. Di sini coba kita lihat, kita blok terlebih dahulu untuk mengetahui spasinya. Kemudian di tab menu home kita pilih line and paragraph spacing. Di sini kita klik di tanda panah kecil ke bawah. Di sini masih tercenteng di 1, berarti spasinya ini masih 1. Tinggal kita pilih yang 2 teman-teman. Nah, kita pilih yang 2, maka sekarang spasinya sudah menjadi 2 ya. Oh ya, dalam pemberian spasi teman-teman harus memperhatikan, yaitu sebentar saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Nah, kalau kita klik di sini, kalau kita lihat spasinya, ini spasinya 2 teman-teman. Tapi coba teman-teman perhatikan,
Ini spasinya 2, introduction ini spasinya 2, ini 2 juga, kemudian ini juga 2. Tetapi ada perbedaan jarak antara research background yang ini dengan baris pertama paragraf pertama. Dia sama-sama berspasi 2, tapi spasi introduction dan spasi research background ke bawah yang ini lebih lebar, teman-teman. Padahal sama-sama spasinya 2. Nah, di mana masalahnya? Yang harus teman-teman perhatikan di saat memberikan spasi itu adalah ketika teman-teman blok, kemudian teman-teman klik di sini. Coba teman-teman perhatikan, di bawah ini ada add space before paragraph, kemudian di sini ada space after paragraph, ya. Di sini harus teman-teman pastikan tidak ada spasi tambahan. Kalau ada muncul remove seperti ini, tinggal teman-teman klik remove-nya. Nah, sekarang spasi antara research background dengan baris pertama sudah sama, ya. Kalau ada misalnya seperti ini, kita lihat ada space after paragraph, ya. Walaupun dia sama-sama berspasi 2, tetapi jarak antara introduction ke background dan juga background ke baris pertama berbeda. Kenapa? Karena di sini terbaca ada spasi tambahan. Coba kita klik. Nah, space after paragrafnya ada. Jadi diminta remove di sini, tinggal kita remove supaya jaraknya sama. Kesimpulannya, ketika teman-teman memberikan spasi setelah teman-teman blok, pastikan di sini di salah satu dari 2 ini tidak ada yang muncul remove space. Kalau muncul remove space, tinggal diklik, ya, supaya nanti pemberian spasinya kita tidak terganggu. Oke? Nah, sekian video dari saya, semoga berguna. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.